Ledakan. Leluhur generasi ketiga melayang di udara, dengan aura mengalir di sekujur tubuhnya. Kekuatan asal dimensi tinggi yang tak berujung dari leluhur klan Kaisar Abadi bagaikan helaian sutra, menyebar ke seluruh tubuhnya di sepanjang dunia dimensi tinggi, terus-menerus menembus ke setiap sudut asal-usulnya sendiri. Ini adalah leluhur generasi ketiga menundukkan kepalanya karena terkejut, dan merasa ngeri saat mengetahui bahwa dimanapun benang asal leluhur klan Kaisar Abadi lewat, asal-usulnya, yang awalnya kering dan sunyi seperti genangan air yang tergenang, seperti air di sumur yang mengering, tiba-tiba menjadi seperti gerimis setelah musim semi, perlahan-lahan melembabkan, dan vitalitas yang tidak dapat dijelaskan perlahan-lahan bangkit dari asalnya. Apa yang sedang terjadi? Leluhur generasi ketiga benar-benar tercengang. Awalnya, dia merasa seperti lilin yang tertiup angin dan bisa padam kapan saja, tetapi sekarang, vitalitas yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir dalam tubuhnya. Dia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini selama bertahun-tahun. Energi kehidupanku benar-benar pulih, ini. Leluhur generasi ketiga benar-benar tercengang. Anda harus tahu bahwa asal-usulnya rusak parah. Itu adalah hasil pertempuran yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun lalu. Itu sudah penuh dengan lubang dan tidak dapat diperbaiki dengan menyerap sebagian kekuatan asal. Kalau seseorang mencapai alam dimensi yang lebih tinggi, dan bisa menyerap saripati dimensi yang lebih tinggi dari orang lain untuk memperbaiki luka dan meningkatkan kekuatan, maka semua makhluk dimensi yang lebih tinggi di alam semesta ini pasti sudah lama saling bertarung sampai mati. Setiap makhluk berdimensi tinggi memiliki jalur kultivasi yang berbeda, dan memiliki pemahaman Tao yang unik, yang tidak dapat dibagikan. Tetapi sekarang, ketika merasakan perubahan dalam tubuhnya, leluhur generasi ketiga itu tiba-tiba tercengang. Ketika kucing hitam besar itu melihat leluhur generasi ketiga berdiri di sana dengan linglung, dia mengerutkan kening tanpa berkata apa-apa dan berkata, "Orang tua, apakah kamu bodoh? Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak menyerap kekuatan aslinya dengan cepat? Makanan sudah ada di mulutmu, apakah kamu masih ingin aku memberimu makan?" Kucing hitam besar itu memiliki garis gelap di wajahnya. Nenek moyang generasi ketiga ini agak lambat dalam berpikir. Wah, leluhur generasi ketiga tiba-tiba tersadar, dengan keras mengaktifkan asal muasal dalam tubuhnya, dan mulai dengan panik menyerap kekuatan kehidupan ini. Ledakan. Dalam sekejap, aura yang mengguncang seluruh lautan kosmik langsung teraduk di alam semesta awal ini, menyebar ke semua arah di lautan kosmik selatan, menyebabkan fluktuasi di seluruh lautan kosmik. Wilayah Bintang 13 Selatan. Kaisar Negeri Kuno Tianhuang dan lainnya berjaga di sini dengan diam-diam. Saat mereka merasakan nafas ini, wajah Kaisar Negeri Kuno Tianhuang tiba-tiba berubah. Ini aura leluhur ketiga, yang tiba-tiba meledak. Apa yang terjadi dengan leluhur ketiga di sana? Kaisar Negeri Kuno Tianhuang merasa ngeri, hatinya hancur, dan wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Mungkinkah leluhur ketiga sedang bertarung dengan Kaisar Kuno? Tetapi Kaisar Kuno Senior ada di pihak saudara Qin. Mengapa dia ingin bertarung dengan leluhur ketiga? Mungkinkah dia melihat kultivasi leluhur ketiga telah rusak dan kekuatan tempurnya menurun drastis, sehingga dia mendambakan harta dan kekuatan leluhur ketiga, jadi memikirkan kemungkinan itu, tubuh Kaisar Negara Kuno Tianhuang tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Alam semesta penuh dengan hukum rimba dan intrik. Meskipun dia sangat percaya pada Qin Chen, leluhur ketiga yang berdimensi tinggi, yang satu kakinya sudah setengah jalan memasuki peti mati, adalah keberadaan yang paling didambakan oleh makhluk berdimensi tinggi lainnya.
Alasan mengapa leluhur ketiga baik-baik saja sebelumnya hanyalah karena dia tidur di tempat pemakaman leluhur di negara kuno Tianhuang. Ia mendapat bantuan dari roh-roh heroik leluhurnya yang tak terhitung jumlahnya. Umumnya, orang-orang tingkat tinggi harus berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan. Namun kini, leluhur ketiga memasuki lautan virtual sendirian. Dengan sarana dan kekuatan yang digunakan Kaisar kuno untuk membunuh leluhur klan Kaisar mayat hidup, tidak akan sulit untuk membunuh leluhur ketiga. Melihat leluhur ketiga, makhluk berdimensi tinggi yang asal-usulnya rusak, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Sifat manusia tidak dapat bertahan dalam ujian. Meskipun dia sangat percaya pada Qin Chen, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir ke arah ini. Saudara Huang Yuan, jangan panik. Tuan Muda Chen bukan orang seperti itu. Nenek moyang binatang komodo menepuk pundak Kaisar negeri kuno Tianhuang dan menghiburnya, sementara matanya tertuju pada lautan virtual. Iya, Tuan Muda Chen bukan orang seperti itu. Mungkin leluhur generasi ketiga dan Kaisar kuno sedang bertarung satu sama lain. Kaisar Dewa Huazi juga berbicara sambil melihat aura dimensi tinggi yang mengerikan yang terus meletus dari lautan virtual. Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Penguasa alam Buddha Mahavairocana pun turut berbicara. Tetapi ketika mereka bertiga mengatakan ini, tubuh mereka bergerak tanpa suara, dan sepertinya ada perasaan mengepung Kaisar negara kuno Tianhuang. Kamu. Kaisar negeri kuno Tianhuang merasa hatinya hancur dan wajahnya berubah jelek saat melihat ini. Membahas. Lucu sekali, aura yang keluar sekarang begitu mengerikan, seolah leluhur ketiga tengah menggunakan seluruh kekuatannya, bagaimana bisa pertarungan berlangsung seperti ini? Selain itu, dengan kondisi leluhur ketiga saat ini yang terluka parah dan esensinya rusak, bagaimana mungkin dia bisa pergi bertanding? Sayang, Araki mendesah pelan dalam hatinya, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Dia berdiri di sana tanpa bergerak dan tidak berniat pergi. Biarkan saja. Jika saudara Qin benar-benar tipe orang yang tidak tahu berterima kasih, leluhur ketiga disergap dan dibunuh di laut hampa. Bahkan jika dia mengusir Kaisar Dewa Huazi dan yang lainnya, itu tidak akan ada gunanya. Di tangan Kaisar Dewa Gao Wei, dia tidak memiliki harapan bertahan hidup sama sekali. Pada saat ini, fluktuasi di lautan virtual juga ditransmisikan ke seluruh laut semesta selatan, yang membuat orang-orang kuat lainnya yang masih menonton tiba-tiba tampak terkejut. Hei! Mengapa alam semesta awal ini tiba-tiba muncul dengan fluktuasi yang begitu mengerikan? Apakah itu napas leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang? Aura yang begitu mengerikan, apakah dia mengerahkan seluruh kemampuannya? Dengan kondisi leluhur generasi ketiga saat ini, bukankah akan mendatangkan kematian jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya? Mungkinkah Kaisar kuno dan yang lainnya mencoba membunuh leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang? Jadi leluhur generasi ketiga bertarung sampai mati. Setiap pikiran ilahi ditransmisikan dalam kehampaan, dan semua orang tercengang sejenak. Karena mereka tidak dapat memikirkan alasan apapun yang menyebabkan leluhur generasi ketiga bertindak seperti ini. Haha. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang benar-benar bodoh. Dia pikir dia telah berinvestasi dalam harta karun, tetapi ternyata dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia idiot karena berani memasuki lautan virtual sendirian. Dia mempercayakan hidup dan matinya kepada orang lain. Aku belum pernah melihat orang sebodoh itu. Mencuri ayam tetapi kehilangan nasi. Ini yang kau bicarakan tentang leluhur generasi ketiga, kan? Dulu, demi Qin Chen, dia bertarung sampai mati melawan leluhur klan Kaisar mayat hidup. Sekarang tampaknya dia bodoh. Qin Chen juga seorang tokoh. Dia mengutamakan keuntungan.
Tidak heran dia bisa sampai ke tempatnya sekarang. Origin berdimensi tinggi sangat langka. Bahkan origin yang rusak pun sangat berharga. Suara-suara mengejek bergema di antara langit dan bumi, menertawakan kebodohan leluhur generasi ketiga. Beberapa orang juga menghela nafas dan merasa kasihan pada generasi ketiga. Tepat ketika semua orang merasakan emosi campur aduk. Tiba-tiba, boom, di lautan virtual alam semesta asli, aura yang tak berujung dan menakutkan tiba-tiba meletus. Bas, aura yang menyapu 9 langit dan 10 bumi serta menekan 8 belantara alam semesta langsung mengalir ke dunia berdimensi tinggi dari lautan virtual, dengan hebat mengaduk seluruh dunia berdimensi tinggi. Saat berikutnya, semua orang menatap dengan tak percaya. Saya melihat sesosok-sosok yang memancarkan aura berdimensi tinggi yang mengerikan, perlahan berjalan keluar dari lautan virtual dan mengambang di dunia berdimensi tinggi yang tak berujung di atas alam semesta asli. Itu, mata semua orang terbelalak. Sosok yang berjalan keluar adalah leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dia penuh semangat dan energi, dengan postur yang agung dan cahaya yang tak berujung. Haha, hahaha. Tawa yang meriah bergema di antara langit dan bumi, disertai dengan kekuatan mengerikan dari seorang kaisar dewa berdimensi tinggi. Menyebar ke seluruh lautan alam semesta dan langsung menyebar ke orang-orang kuat itu, mengguncang alam semesta. Leluhur ketiga. Leluhur ketiga. Mata kaisar negeri Tianhuang kuno tiba-tiba membelalak. Leluhur ketiga di depannya sama sekali tidak tampak tua, sekarat, atau setengah kaki di dalam peti mati. Sebaliknya, auranya melonjak bagaikan jurang atau penjara, menggemparkan sepanjang masa. Apa? Mengapa sumber kehidupan leluhur generasi ketiga ini menjadi begitu bulat? Apa yang sebenarnya terjadi di lautan virtual ini? Apakah lukanya sudah sembuh? Tidak, belum sembuh semua, tapi sebagian besar sudah sembuh. Apa yang terjadi? Semua orang kuat di seluruh lautan alam semesta tercengang dan tidak berani mempercayai mata mereka. Terutama mereka yang sangat kuat di tingkat atas, mereka tahu dengan jelas seberapa serius cedera berdimensi tinggi itu. Jika pengobatannya semudah itu, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang tidak akan bertahan dalam kondisi ini selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, jejak kekaguman dan ketakutan muncul di hati orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di lautan alam semesta. Di dalam kehampaan, di bawah pengawasan semua orang, leluhur generasi ketiga memberi hormat ke arah lautan virtual di bawah dan berkata dengan hormat, "Terima kasih rekan-rekan Taois karena telah menyembuhkan luka-lukaku. Aku bersyukur. Mulai sekarang, negara kuno Tianhuangku akan mematuhi perintah kalian dan bekerja sama untuk melawan kekuatan jahat di lautan kosmik ini." Haha, leluhur ketiga, kau terlalu sopan. Jika bukan karena leluhur ketiga senior, teman muda Qin Chen pasti sudah dalam bahaya di reruntuhan 10.000 dewa. Kaisar ini seharusnya berterima kasih. Di lautan virtual, Kaisar kuno berjalan keluar perlahan dan berkata sambil tersenyum. Hahaha, itu yang harus kulakukan. Aku akan pergi untuk menyatukan negara kuno Tianhuang sekarang dan membahas Taoisme denganmu lain kali. Leluhur generasi ketiga mengangguk sedikit ke arah Huang Yuan di bawah. Sosoknya berkelebat dan dia melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi. Setelah suara keras, dia tiba-tiba menghilang. Saat dia menghilang, sebuah suara terdengar di telinga kaisar negara kuno Tianhuang, Huang Yuan, luka leluhurku telah pulih. Sekarang aku akan pergi ke tempat leluhurku dimakamkan untuk bermeditasi. Tempat ini diserahkan kepadamu. Mulai sekarang, negara kuno Tianhuangku akan mengikuti jejak teman muda Qin. Begitu kata-kata itu terucap, sosok leluhur generasi ketiga itu menghilang sepenuhnya. Luka leluhur ketiga sudah sembuh.
Sekarang dia akan pergi ke makam leluhur untuk bermeditasi dalam pengasingan. Kaisar negara kuno Tian Huang tercengang. Ini adalah berita bagus. Haha, saudara Huang Yuan, selamat, selamat. Mengikuti Tuan Muda Chen, kami benar-benar menjalani kehidupan yang baik. Luka-luka leluhur ketiga semuanya telah sembuh. Sungguh luar biasa. Kita akan menjadi rekan kerja mulai sekarang. Mari kita berkomunikasi lebih banyak. Kaisar Dewa Huazi, leluhur binatang Komodo, dan penguasa alam Buddha Matahari Besar telah berubah dari postur mengelilingi mereka sebelumnya ke posisi yang ramah, dan mereka semua tersenyum dan membungkuk. Rekan kerja, ya, rekan kerja. Kaisar negeri kuno Tian Huang tersenyum, hatinya benar-benar lega, dan dia tertawa terbahak-bahak. Oh, saya harap saya bisa membuat kemajuan juga, kata penguasa alam Buddha Mahavairochana dalam hati.